Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Petani Aglonema. Ini di video pertama di bulan Ramadan ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Hari ini kita jalan-jalan ya ke kebun samping rumah. Memang posisi Ramadan seperti ini teman-teman, lagi off ini semuanya ya, nyacah-nyacah. Jadi kegiatan kita hanya packingnya saja, kita enggak nyacah-nyacah panen-panen gitu, enggak, paling cuma nyacah 1-2 gitu teman-teman. Hari ini kita mau misah aglonema yang nanam udah berapa bulan teman-teman ya, ini sekitar 2 bulanan lebih lah teman-teman ya, 3 bulanan ya. Ada ini udah daunnya udah mulai 4 ya. Ini aglonema asri ya teman-teman ya, seratnya cakep banget. Bagi yang suka berkarakter, serat-serat kayak gini nih yang disukai. Oke, ini akan kita pisah lagi ya teman-teman ya. Kita pisah aglonema yang memang udah bisa dipisah ya. Waduh, malah kesenggol teman-teman, jatuh. Nah, kita pisah sekalian ya. Waduh, lihat akarnya kesenggol nih tadi teman-teman, nggak sengaja. Kita pisah sekalian aja ya. Ini udah dipisah. Nah, ini bisa dipisah nih kayaknya. Kita fokuskan ke asri teman-teman ya. Asri ya, asri itu banyak yang bilang Grek hybrid juga, tapi saya belum paham banget ya. Kalau ada yang lebih tahu mungkin bisa cek ke komen di komentar. Ini lagi asri lagi, ini kayaknya udah bisa dipisah teman-teman. Oke, ayo kita cacah mencacah aglonema super rare item ya. Ini udah mulai susah, mulai langka. Kita cacak ke ruang operasi. Nah, ini ruang operasinya sederhana banget ya teman-teman ya. Tidak lupa pisau kesayangan. Ini udah entah berapa ribu tanaman yang udah dimutilasi sama ini. Namanya ini kita cek akar dulu ya. Sebenarnya kalau mau nyacak enak itu nggak usah dibongkar teman-teman, tinggal dicongkel-congkel aja sih biasanya. Cuman karena kita lihat perkembangan akarnya, waduh, akarnya teman-teman gondrong. Jadi gini teman-teman ya, ini adalah bonggol utama ya. Jadi bonggol yang pertama nanam ya, ini masih daun pancing ya. Dua ini adalah daun pancing, sedangkan satu ini nih tunas teman-teman. Berarti tunasnya masih daun 2 plus ya, mau 3. Sebenarnya yang aman itu ketika motong daun 3-4 itu teman-teman, itu udah mulai aman. Jadi biar lebih produktif gini teman-teman, ini dicacak aja. Tapi karena saya posisinya lagi nggak ada sungkupan, jadi ini cacak bawah akar aja teman-teman. Ini teman-teman ya. Jadi usahakan tunas ini jangan sampai habis mata tunasnya teman-teman. Kita cek ya, mata tunasnya masih ada enggak yang nempel ke sini. Nah, ini teman-teman, ini mata tunas ya, tuh ya. Ini ya, ini mata tunas ya. Tuh. Berarti kita motongnya di atasnya ini teman-teman. Jadi tunas ini masih mana teman-teman? Tunasnya masih aktif. Nah, ini teman-teman. Tuh ya. Ini jadi masih ada mata tunasnya. Dan 2 daun pancing ini juga ini belum keluar tunas, berarti di dalam sini masih ada sekitar 3 atau 4 mata tunas teman-teman. Jadi ini caranya biar cepat produktif lagi ya. Nah,
gini. Jadi kadang-kadang orang jual itu model kayak gini teman-teman. Ini dijual ya utuh kayak gini, nempel bonggol. Kalau saya jarang teman-teman, ini dicek lagi ya. Jadi yang saya jual itu tunasnya, bonggol itu saya tanam lagi teman-teman, karena bonggol itu kalau bagi saya ini pabriknya. Ini ya, kita cek lagi ya. Tuh teman-teman, lihat ini mata tunas ya. Nih saya tunjukin ke pisau, ini adalah mata tunas ya. Ini mata tunas. Berarti kita motongnya di atas mata tunas ini teman-teman. Jadi bonggol itu masih produktif terus. Kenapa saya bilang bonggol produktif? Karena posisi bonggol itu akarnya udah banyak ya. Jadi ketika ditanam pun dia langsung tumbuh biasanya, tidak adaptasi ulang lagi teman-teman ya. Jadi nih sistemnya saya seperti itu teman-teman. Ini akarnya udah ada sedikit ya, ini udah daun 4, ini lagi asri. Nah kalau ini pucuk teman-teman. Nah kalau pucuk seperti ini sama sih cara pemotongannya. Jadi motongnya itu di pangkal daun ya, di pangkal daun. Jadi udah beberapa kali di video saya jelaskan ya. Jadi ini daun ya, pelepah daun, ini pelepah daun. Kita motongnya itu di pangkal bawah ya, pangkal daun, jangan di tengah, karena di tengah biasanya itu letak mata tunasnya. Nah, jadi kita potong aja. Nah kita dapat asri dari 3 sekarang jadi 6 nih teman-teman nih. Alhamdulillah kita punya 6 asri bonggol-bonggolnya. Kalau bonggol ini memang saya tidak jual teman-teman, untuk nanamnya. Jadi media bekas yang ini tadi, ini kan media bekasnya teman-teman. Tuh dia udah coklat ya, udah apa istilahnya, udah busuk ya media bekasnya. Biasanya saya cuma campur pakai sekam biasa aja. Jadi untuk memoroskan lagi cuma pakai sekam ini teman-teman. Jadi saya memang media sederhana banget, ini enggak ada yang saya fermentasi. Jadi teman-teman kalau mau belajar aglonema itu pelajari teknik dasarnya dulu. Unsur-unsur hara yang segala macam ini itu enggak usah dipelajarin teman-teman, itu dipelajarin terakhir kalau teman-teman udah bisa ini teknik dasarnya. Jadi aglonema itu sukanya media poros. Media poros itu ketika disiram dengan air segelas, airnya tuh langsung keluar, ukurannya juga 1 gelas. Itu berarti medianya poros, tidak menyimpan air. Dan ciri-ciri media poros teman-teman ya, ini ya, ketika dipegang, digenggam, dia balik lagi semula. Tuh hancur dia tuh. Nah kayak gini berarti poros, ini udah bisa dipakai untuk nanam bonggol. Jadi konsep dasarnya seperti itu teman-teman ya. Nih jadi ditanam ini buat nanam aglonema yang udah banyak akarnya. Biasanya kan ada di bonggol tuh yang udah banyak akarnya. Nah teknik dasarnya seperti itu. Jadi nggak usah wah beli media yang hebat segala macam, kalau tekniknya aja salah saya jamin deh salah itu. Terus nih ya udah gini aja, ini untuk bonggolnya. Jadi nanamnya seperti ini aja. Dan untuk pucuk yang akarnya sedikit ya, ini kan akarnya sedikit tuh. Tekniknya, teknik dasarnya kalau teman-teman pengen tahu, kalau pengen aman ya memang sungkup teman-teman ya. Kalau mau aman, kalau nggak mau sungkup biasanya karena udah ada akar dikit, saya pakai media yang sedikit lebih padat. Nih modelnya seperti ini. Nih, ini ketika digenggam dia akan menggumpal teman-teman. Nah, media ini digunakan untuk media akar baru, untuk menumbuhkan akar baru ya. Tapi nih, ini kan hanya untuk dasar. Nah, ini saya kasih media busuknya teman-teman. Ya, tapi media seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Ini hanya untuk mengeluarkan akar. Setelah akar keluar langsung
ganti dengan media ini teman-teman ya, media poros lagi. Jadi itu teman-teman konsepnya. Nah ini kan, jadi usahakan aglo itu tidak goyang teman-teman. Ini kan kenceng nih, digoyang-goyang ini batangnya kenceng. Nah terus kalau aglonema apa namanya masih baru nanem, jangan sering diangkat, jangan sering gini, karena dia posisinya lagi masih membentuk akar. Jadi kalau dia lagi membentuk akar, dia cepat stres teman-teman kalau digoyang-goyang terus. Jadi kalau masih akarnya pendek, udah biarin aja sampai dia sehat. Oke teman-teman, ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya kita punya 6 pot asri, dari 3 tadi jadi 6. Kelebihannya kalau teman-teman nyacak model seperti ini 1 bulan nanti udah tumbuh jarum lagi teman-teman. Biasanya kalau ini malah bisa numbuh daun baru, dan karena di posisinya akarnya udah panjang. Terus kalau seperti ini posisi pojokan akarnya masih sedikit. Ini siram ya teman-teman ya, karena di sini nggak ada air, nanti saya siram. Taruh tempat yang dingin dulu, jangan ditaruh di tempat panas-panasan. Contohnya di bawah kolong rak, biasanya cuman nih saya taruh di kolong rak aja dulu ya, kira-kira sekitar 3-4 hari lah, sampai dia apa ya istilahnya, enggak stres ya. Ini pucuknya saya taruh kolong rak ya, ini kolong rak. Biasanya saya seperti itu kalau dingin. Tapi kalau bonggolnya ini posisinya akarnya udah sehat, jadi langsung taruh di atas rak pun enggak masalah teman-teman ya. Nah gitu teman-teman caranya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lagi silahkan di WA saya di 085669676667, kita berbagi ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.